You'll never walk alone. Sebuah lirik yang pasti Anda tahu bagi pendukung, penggemar berat The Reds Liverpool. 3 poin di Anfield, Liverpool mengganjang The Gunners Arsenal. Sempat dibumbui nyaris baku hantam antara Jurgen Klopp dan Mikel Arteta di pinggir lapangan. Ya, untung dilerai oleh ofisial kedua tim dan juga ada wasit keempat yang berdiri di sana untuk memisahkan keduanya karena masing-masing ingin membela mungkin pemain mereka ya yang sedang berlaga, tapi Klopp mendengar ada sesuatu provokasi terhadap Sadio Mane sehingga ia memprotes dan juga direspon oleh Mikel Arteta. Tapi itu menurut saya hanya gimmick-gimmick. Setelah itu mungkin selesai. Ya, itu memang biasalah dalam sepak bola. Pasti ada hal-hal yang selalu terjadi di pinggir lapangan karena ini duel penuh emosional yang melibatkan antara Liverpool dan Arsenal yang sebelum pertandingan masih berselisih 2 poin. Ya, tetapi sekarang sudah 5 poin. Ketika Liverpool mampu menang dengan telak, memukul, ya, Arsenal lunglai, tak berkutik di Anfield, kalah dengan 4 gol. Ya. Bagaimana Sadio Mane memulai itu, diperbesar oleh Diogo Jota, dimantapkan oleh Muhammad Salah, dan ditutup dengan manis oleh pemain Jepang. Ya. Takumi Minamino. Tidak ada yang perlu mencemaskan dengan Liverpool banyak pemain yang cedera. Tapi ketika saya lihat starting line up yang dimainkan oleh Klopp dengan Mane bermain, Salah ada dan Jota, ya, tidak ada Firmino, tidak masalah. Saya yakin bahwa lini serang Liverpool sangat tajam dan mereka bisa mengalahkan Arsenal. Walaupun Arsenal datang dengan track record mereka yang bagus dalam 10 pertandingan di semua kompetisi mereka tidak kalah, 8 diantaranya mereka bisa tidak juga terkalahkan di IPL. Ada 6 kemenangan dan 2 imbang, tetapi itu tidak berlaku. Tidak berlaku di Anfield. Dan Arteta harus mengakui itu. Ya. Kembali ke line up. Di tengah, ketika saya lihat ada Hendo di bench, di bangku cadangan, semakin kuat bahwa mereka bisa memenangkan pertandingan. Ya. Ox, Fabinho, dan Thiago bisa menjaga keseimbangan di lini krusial ini, paling vital lini tengah. Di belakang tanpa Robo memang. Tetapi Klopp punya Tsimikas. Kostas Tsimikas, pemain Yunani ini yang terus menjaga Asa bisa menjadi pemain yang pelapis utama bagi Robo. Dan dia membuktikan tak tergantikan, bisa mengisi posisi itu dengan baik. 3 lainnya sama. Trent di kanan, ada Joe Matip dan Van Dijk dengan penjaga gawang Alisson. Ya. Ada 3 pergantian yang dilakukan. Ini luar biasa. Satu yang saya lihat adalah bagaimana Klopp memainkan si anak muda berusia 19 tahun. Tyler Morton bermain di gelandang. Ketika ada 2 pemain yang ditarik keluar, Ox dan juga Thiago Alcantara, memasukkan Tyler ya, Morton dan juga Hendo, ini sangat baik. Ya. Sangat baik sekali sebelum Takumi Minamino juga ikut dimainkan. Ya. Bahwa Klopp tidak pernah takut bermain dengan tim sebesar apapun misalnya ya, dengan tim sekuat apapun, dia berani untuk memainkan pemain-pemain muda. Ini yang luar biasa bagi Klopp. Sangat cerdas melihat bakat-bakat muda. Bahkan di bench itu, kemarin saya lihat tuh ada 3 anak muda juga yang di bawah 20 tahun. Owen Beck ya, juga bisa bermain di bek kiri. Itu masih mungkin 18-19 tahun. Bradley yang bisa bermain di kanan juga, di posisi bek kanan. Itu masih 18 atau 19 tahun juga. Jadi tidak sampai usia 20. Kaide Gordon, ya, pemain yang bermain di posisi gelandang. Ini anak muda juga, masih 18 tahun. Dan ini sudah ada di bench disiapkan oleh Klopp. Ini luar biasa. 2 pemain muda yang tidak bermain ya, Harvey Elliott dan juga Curtis Jones. Itu juga adalah talenta-talenta yang baik sekali. Yang terus diasah oleh Klopp bermain. Kalau mereka ada kemarin atau fit, pasti mereka mungkin akan dimainkan. Tetapi 3 nama yang saya sebutkan tadi itu baik. Tidak semua pelatih yang berani melakukan itu. Ya. Mungkin ada
ada mungkin Pep juga masih bisa 1-2, tetapi Klopp tidak tanggung-tanggung. Ya. Bahkan dengan Tyler Morton itu udah 4 berarti. 4 pemain mereka ada di bench ya, untuk bisa menjaga situasi dan kondisi untuk bisa dimainkan. Ya. Dan Liverpool membuktikan bahwa level mereka itu di atas Arsenal. Ya. Kualitas Arsenal itu di bawah Liverpool. Dan itu diakui. Habis pertandingan Arteta mengakui itu. Bahwa mereka berada di level dan kualitas yang di bawah Liverpool. Liverpool jauh lebih baik bermain. Saya nggak usah sebut statistik ya, di mana Liverpool unggul dari semua aspek. Ya. Bagaimana Arsenal itu hanya 37% penguasaan bola, sedikit sekali. Biasanya ketika mereka menang di 6 pertandingan IPL terakhir, mereka selalu dari segi aspek penguasaan bola, menembak, on target itu tinggi. Ya, termasuk bagaimana mengalahkan Leicester. Ya. Tetapi melawan Liverpool mereka sulit. Tidak akan berkembang. Ada upaya impian dari Arteta dan pasukannya. Paling tidak kalau tidak menang, mereka bisa mencuri 1 poin. Karena selama ini mereka tidak pernah menang melawan MU dalam 7 musim terakhir. Apalagi ketika Klopp menangani Liverpool. Itu sangat sulit. Sejak ada Arsene Wenger di sana, ada Unai Emery, sampai dengan Mikel Arteta tidak menang. Mikel Arteta ini untuk ketiga kali kalah di IPL melawan Klopp. Musim lalu mereka kalah 2 kali. Home and away ya. Kalah di Anfield 3-1, mereka masih bisa membuat gol waktu 1 gol, tapi kalah 3. Tapi di kandang mereka, di Emirates, mereka kalah dengan 3-0. Dengan 4-0 kemarin, berarti sudah 10 gol yang tercipta di gawang Arsenal yang ditangani oleh Arteta. Ya, 6 gol sebelumnya ketika penjaga gawang mereka masih dengan Bernd Leno, dan sekarang sudah dengan Ramsdale, kiper yang lagi naik daun. Kemarin itu kalau tidak ada Ramsdale, itu bukan 4 gol, mungkin 7 gol. 7 gol Arsenal tumbang ya. Untung ada Ramsdale ya, wajar kalau dia dipanggil di tim nasional ya untuk bisa melapis Pickford, pemain atau penjaga gawang yang banyak menyelamatkan ya. Lompatan-lompatan penyelamatan fantastis dibuat oleh Ramsdale. Pertahanan kurang begitu bagus, diacak-acak oleh Liverpool, diobok-obok oleh Liverpool. Tapi karena ada seorang Ramsdale, itu mengurangi gawang dari Arsenal bobol lebih dari 4. Dan sudah kelihatan ya, bahwa memang Arsenal itu walaupun banyak pemain muda yang ditampilkan itu tidak bisa bikin apa-apa. Gelandang mereka juga tidak mampu mendukung serangan Lacazette dan Auba. Arteta sudah melakukan berbagai cara ya, di antaranya menarik juga Lacazette keluar, Lokonga keluar, ya. Partey juga, Thomas Partey keluar, memasukkan El Neni ada di sana, Niles juga bisa ada di sana. Odegaard yang bisa mainkan, dan ini tidak punya pengaruh ketika lini tengah coba diperkuat oleh Arteta, mereka sulit untuk bisa mengimbangi lini tengah dari Liverpool, apalagi ketika Hendo masuk di babak kedua ya. Ada anak muda yang saya bilang tadi, Tyler Morton, ada Fabinho yang mengontrol permainan. Dari babak pertama sudah kelihatan mereka sulit untuk bisa mengimbangi Liverpool. Cuma dengan 3 on target, 5 tembakan dari Arsenal, bahwa mereka selalu pantas tidak bisa berkutik. Dari cara bermain saya lihat sulit. Mereka tidak bisa mengimbang, tidak ada yang bisa ini. Nuno Tavares untuk bisa mengawal, bisa menjaga Trent Alexander yang Arnold yang menjadi man of the match menurut saya ya, tampil bagus sekali dari sisi kanan. Kemudian bagaimana mereka sulit mengatasi pemain-pemain Liverpool yang bergerak dari 2 sisi flank. Itu menjadi kelemahan yang saya lihat dari Arsenal kemarin. Bahwa baik Tomiyasu ataupun Tavares di kanan sulit untuk bisa mengembangi ini. Kostas Tsimikas bermain juga oke bersama dengan Trent. Ya, saya katakan tadi bagaimana Fabinho dengan baik sekali di tengah. Walaupun masih anak-anak muda punya kecepatan, Fabinho memang agak lambat, tetapi mereka tidak bisa berkembang kan. Gegen pressing yang sangat kuat, dan mereka memang masuk lapangan itu agak keder juga. Melihat Salah, Mane dan juga Jota. Dan Jota ini dalam 3 pertandingan terakhir di IPL menghadapi Arsenal sudah membuat 4 gol. Ya di markas di Emirates dia membuat 2 gol. Ketika di Anfield musim lalu 1 gol. Bersama juga dengan Mane. Mane sudah 2 gol sejauh ini. Kalau berhadapan dengan Arsenal. Dan juga Salah dengan 2 gol ketika berhadapan dengan Arsenal. Yang paling enak memang Jota. Jadi Klopp tahu itu. Ketika berhadapan dengan klub ini, Jota punya aura untuk bisa membuat gol. Naluri membuat gol sangat tinggi. Dan itu dia lakukan. Di mana Arsenal lunglai. Keluar tertunduk dari Anfield. Tadinya mereka ingin mungkin ada sebuah euforia berpesta kalau mereka bisa menang, apalagi bermain imbang ya.
mencuri angka, tapi itu tidak diberikan oleh anak-anak Liverpool. Liverpool butuh menang. Karena kalau mereka kalah atau seri itu berbahaya buat mereka, dan ini bisa aja Arsenal bisa melampaui mereka. Dan mereka tidak memberi kesempatan itu buat Arsenal. Dan sekali lagi, level Arsenal itu di bawah Liverpool. Harus diakui. Kalau bicara anak muda, tunggu aja bagaimana Klopp memoles anak-anak muda mereka untuk bisa menjadi bintang pada 1-2 tahun yang akan datang. Jadi Arteta ini perlu belajar banyak dengan Klopp. Dia pelatih muda, mungkin punya harapan ke depan bagus. Tetapi cara membuild up serangat rotasi dari lini belakang ya ke tengah ke depan itu tidak sebagus Klopp. Arteta walaupun punya pemain-pemain yang bagus, tetapi dia harus bisa melihat bagaimana cara Klopp ini memoles tim. Ada plan A, plan B, ya opsi yang dimainkan ketika tim dia tertekan, banyak pemain yang cedera, apa yang harus dilakukan oleh Klopp, bagaimana cara bermain mereka, tidak mengurangi, harus lebih banyak menunggu karena mereka terbiasa dengan gegen pressingnya, sehingga mereka dengan apapun kondisi yang ada, tetap mereka bermain dengan terbuka. Dan ini ditakuti oleh Arsenal. Arsenal tim yang bisa bermain terbuka, ofensif kalau dengan tim-tim lain, tapi kalau melawan Liverpool mereka takut sebelum masuk lapangan. Jadi sebenarnya menurut saya lihat kemarin, Arsenal itu sudah kalah sebelum masuk lapangan. Karena mereka tahu mereka nggak pernah menang, dan itu sulit. Arteta juga tahu. Ya, cuma mereka ingin coba karena mereka kan lagi bagus-bagusnya. Tren terakhir tidak terkalahkan tuh dalam 10 pertandingan terakhir. Tapi menghadapi Liverpool itu sulit. Mental mereka udah kalah duluan dan wajar Liverpool bisa menang dan bisa dapat 7 gol saya katakan kan. 7 gol kalau bukan tidak ada Ramsdale. Jadi sekarang Liverpool sudah coba untuk bisa terus memelihara peluang mereka mendekati Chelsea. Selisih hanya 4 poin. Tetapi masih bisa dilampaui oleh City kalau City ya bisa menang melawan Everton, dan saya pikir ini akan mudah karena City bermain di Etihad dan akan membuat Liverpool dari posisi kedua bisa turun di posisi ketiga. Tapi tidak mengapa bahwa race persaingan untuk bisa menjadi juara musim ini sudah mulai mengerucut. Baru 12 pekan memang, tetapi Chelsea, Liverpool, City akan menjadi kandidat juara pada musim ini di 2021-2022. Sekali lagi selamat buat Liverpool dan buat Anda pendukung The Reds Liverpool JNWA, dan memang harus diakui bahwa Liverpool ciamik, Liverpool luar biasa. Jadi tidak memberikan kesempatan terhadap Arsenal untuk bisa berkembang sepanjang pertandingan ya, mati kutu saat bermain di Anfield. Jadi apalagi mendengar lagu yang saya bawa tadi kan, You Never Walk Alone. Aduh, luar biasa. Sampai di sini pembicaraan kita dengan Liverpool bersama Jurgen Klopp dan kemenangan mereka yang luar biasa atas Arsenal. Jangan lupa Anda untuk subscribe channel YouTube Bung Ropan. Ciao.